Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi informasi sedikit mengenai informasi yang sedang beredar mengenai pendataan tenaga honorer yang sedang dilakukan di berbagai instansi pemerintah. Kadang ada sebagian instansi baik swasta maupun instansi pemerintah semua melakukan pendataan. Apa sebenarnya tujuan dari pendataan ini? Sering kita baca di berbagai media, ada yang bertanya untuk apa pendataan, ada yang menjawab ini adalah untuk seleksi P3K ataupun pengadaan pegawai perjanjian kerja, ataupun ada yang sebagian menjawab ini adalah untuk persiapan diangkat menjadi PNS ataupun ASN. Padahal yang sebenarnya bagai tujuan pendataan ini untuk apa? Baik, sama-sama kita dengar penjelasan yang resmi dari pihak BKN, yaitu Bapak Suhamen ataupun bidang SDM BKN Bapak Suhamen. Mari kita dengar tujuan dari pendataan yang sedang dilakukan di berbagai instansi. Informasi resmi baik kita dengar dari Bapak BKN Suhamen. Oke. Ada pertanyaan dari yang kami kumpulkan dari medsos Pak terkait dengan proses pendataan non ASN ini. Mungkin untuk awalnya kami akan membuka sesi tanya jawab dari teman-teman pers yang hadir di pada hari ini. Pertanyaan bisa disampaikan melalui chat atau melalui fitur angkat tangan yang ada di aplikasi Zoom ini. Waktu dan tempat kami persilahkan pada rekan-rekan untuk bertanya. Jadi 3 pertanyaan pertama kami mohon untuk bisa disampaikan. Kalau belum ada Bapak, kami izin untuk menyampaikan ke Bapak 3 pertanyaan tertinggi Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan dari medsos. Pertama, pertanyaan pertama, apakah hasil pendataan non-ASN ini dapat diseleksi menjadi calon ASN atau seperti apa? Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah daerah yang memaksakan mendaftarkan tenaga yang digaji dari mekanisme pengadaan barang dan jasa tetap diloloskan? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengetahui instansi saya termasuk dalam pendataan non-ASN ini? Mungkin 3 pertanyaan itu dulu Bapak. Ya, terima kasih Pak Karo. Pertama, apakah hasil pendataan tadi dapat diseleksi menjadi ASN? Memang salah satu tujuannya itu adalah itu. Ya, tetapi tentu nanti akan ada formulasi kebijakan. Jadi tidak seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Deputi SDMA Kemenpan misalnya. Oke, berarti bisa kita dengar tadi tujuan dari pendataan tenaga non ASN yang sedang dilakukan saat ini memang dari jelas penjelasannya memang tujuannya salah satunya yaitu untuk memang diangkat sebagai tenaga ASN ataupun P3K. Tetapi mari kita dengar lagi. Kebijakan itu tentu tidak one fit for all. Jadi tentu akan menjadi spesifik untuk jabatan-jabatan seperti ini bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Untuk jabatan seperti ini bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Jadi pentingnya pendataan ini adalah untuk bisa merumuskan bagaimana pemerintah akan membantu menyelesaikan tenaga non ASN ini secara manusiawi dalam tanda kutip sehingga mereka betul-betul bisa istilahnya kalau orang Jawa itu diuangke. Nah ini yang itu bisa dilakukan kalau kita kemudian memiliki pemetaan terhadap tenaga non ASN ini. Kalau itu nggak dimiliki, tentu akan sulit bagi kita untuk bisa merumuskan kebijakan apa untuk menyelesaikan itu. Nah, jadi bagi mereka yang kemudian punya kesempatan menjadi ASN, apakah itu melalui mekanisme
PNS misalnya atau melalui mekanisme P3K, tentu itu bisa dilakukan setelah kita bisa melakukan memetakan mereka-mereka ini. Jadi penting sekali sebetulnya bagi mereka yang sekarang menjadi tenaga non ASN di instansi untuk mereka betul-betul bisa terdata. Dan pemerintah tentu memiliki gambaran seutuhnya terhadap kondisi mereka-mereka ini. Yang kedua tadi apa ya Pak Karosen? Berarti bisa kita simpulkan yaitu memang pendataan yang sedang dilakukan saat ini adalah tujuannya adalah memang untuk tujuan intinya adalah memang untuk diangkat ataupun untuk diselesaikan masalah non ASN untuk menjadi pegawai P3K ataupun menjadi pegawai ASN. Ini yang sedang beredar informasi ataupun di medsos PAN RB yaitu apa tujuan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Satu, untuk memetakan dan memvalidasi data pegawai non ASN di lingkungan instansi pemerintah baik segi sebaran, jumlah, kualifikasi serta kompetensi. Ini sama seperti yang kita dengar dari hasil briefing BKN di medsos tadi, yaitu memang tujuannya untuk memetakan ataupun memvalidasi berapa jumlah tenaga non ASN yang sedang bekerja di instansi pemerintah saat ini, baik itu di segi kualifikasi ataupun di segi kompetensi di bidang-bidang apa yang memang ada tenaga non ASN yang sedang bekerja saat ini. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah non ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Yang ketiga adalah data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Berarti tadi ada kita dengar mengenai tujuan pendataannya adalah tujuan intinya memang untuk pemetaan sebagai tenaga non ASN. Nah, ini jadi 3 pertanyaan pertama. Pak Karo. Pertama, apakah hasil pendataan tadi dapat diseleksi menjadi ASN? Memang salah satu tujuannya itu adalah itu. Apakah hasil pendataan tadi dapat diseleksi menjadi ASN? Memang salah satu tujuannya itu adalah itu. Hasil pendataan tadi dapat diseleksi menjadi ASN, memang salah satu tujuannya itu adalah itu. Itu jelas ya, berarti memang salah satu tujuannya adalah itu. Berarti tujuannya untuk menyelesaikan tenaga non ASN ini agar menjadi tenaga P3K ataupun tenaga ASN. Dikarenakan di tahun 2023 nanti, akhir November ataupun 28 November sesuai dengan surat yang beredar, yaitu tidak ada lagi tenaga kontrak ataupun tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Hanya yang ada yang bekerja di instansi pemerintah hanya 2 dan 3, yaitu ASN ataupun PNS, tenaga P3K dan tenaga yang dipekerjakan oleh pihak ketiga ataupun outsourcing. Itu yang ada di tahun 2023 akhir November, yang memang ada yang bekerja di instansi pemerintah ada 2 kategori pegawai ASN dan pegawai P3K. Yang ketiga ini adalah pegawai dari pihak ketiga seperti tenaga kebersihan, sopir dan lain-lainnya, itu dipekerjakan oleh pihak yang ketiga. Berarti ini pemerintah sedang mempersiapkan skema alur bagaimana tenaga non ASN ini diselesaikan secara manusiawi ataupun tidak diberhentikan begitu saja, tetapi ada diambil kebijakan yang manusiawi, baik diangkat sebagai tenaga P3K ataupun tenaga non ASN sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing. Maka dilakukanlah pendataan yang memang sudah bekerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2021 kemarin.
Oke, hanya sekian informasi yang dapat saya bagikan pada hari ini. Mohon bantuan untuk subscribe kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.